Oke teman-teman Facebook, kita jalan kaki lagi. Saya sudah sejauh 2 kilo nih. Kita akan melalui Kampung Pangkalan dan kita sudah melewati sebetulnya. Ini saya sedang ada di ujung Kampung Pangkalan. Kalau kita ke sebelah sana itu ada Kampung Tespong ya. Tespong. Tespong itu nama tangkal ya, pohon. Dan kita melalui pemakaman nih, pemakaman, makanya kampung ini dinamai Pangkalan sebab kalau di dalam bahasa Sunda kan mangkal ya, mangkal itu artinya tiasa istirahat sesaat ya, atau memang Pangkalan ini merupakan sebuah portal. Sebetulnya portal itu gerbang ya antara alam dunia dengan alam barjah ya. Makanya di sini ada pemakaman nih. Pemakaman ini memang sudah lama ya, sudah sejak sebelum abad ke-20 ya, abad ke-19 atau sekitar tahun 1800-an memang sudah ada ya. Tapi karena seiring dengan perkembangan zaman ya, jadi kalau dulu makan apa yang namanya makam atau pusara itu menggunakan batu ya. Nisannya pun kan nisan yang satu itu ya, yang satu geningnya tanpa dibubuhi nama ya, nama mendiang atau nama almarhum atau almarhumah. Berbeda dengan saat ini ya, konsep makam pun sudah menggunakan tembok permanen lah ya. Kalau dulu kan menggunakan batu ya, batu anu disusun geuning tah. Mungkin di dalam tradisi wilayah lain ya itu masih ada yang menggunakan menggunakan batu ya. Nah, ini Pangkalan ya. Jadi Pangkalan ini pemakaman, kalau saya umpamakan Pangkalan ini adalah sebuah portal ya atau gerbang antara alam kehidupan ya dengan alam kematian ya. Sebetulnya konsep tentang alam baka ya, tentang konsep ya alam akhirat ya, kalau di kita ya itu sudah dibahas sebetulnya oleh manusia-manusia zaman dulu juga ya. Saya umpamakan misalkan bahkan itu sudah ditulis ya, ada sebuah buku yang ditulis pada tahun 1500 sebelum Masehi ya, kalau tidak salah, judulnya Book of the Dead ya. Book of the Dead ya. Buku atau kitab kematian, itu ditulis oleh bangsa Mesir kuno ya. Di situ kan dibubuhi atau tertulis mantra-mantra atau jampi-jampi ketika ada orang yang meninggal ya. Jadi sebelum dimumikan lah, kalau di Mesir makan sebelum dimumikan itu dijampe-jampe dulu ya. Dan di situ memang di dalam kitab kematian ini dijelaskan juga bagaimana proses manusia yang sudah meninggal atau spirit ya, ruh manusia yang sudah meninggal untuk menuju ke alam akhirat itu memang sangat diwarnai oleh hal-hal yang dramatik ya. Mesti melalui persidangan dulu, bahkan mesti melewati dulu makhluk-makhluk menakutkan ya, makhluk-makhluk menakutkan yang mungkin akan menanyai si orang yang meninggal itu di dalam buku kematian ya. Nah, di dalam keyakinan Semit ya, seperti Yahudi, Kristen dan Muslim atau Islam, maka apa yang tercantum di dalam The Book of Death itu sebetulnya dianversi ya. Dianversi itu artinya lebih disimpelkan ya, lebih disederhanakan, jadi tidak melalui perjalanan yang panjang untuk sampai ke akhirat, tetapi memang ada, kalau di kita itu kan ketika ruh itu ya kita meninggal, si ruh itu langsung masuk ke alam barjah dan itu akan mendapatkan semacam pertanyaan ya, pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir ya. Kemudian
pertanyaan pun sebetulnya sudah di kunci jawabannya ya, itu sudah dibocorkan. Namun tentu saja bukan seperti yang kita bayangkan di tes atau ujian ya, ujian nasional bukan seperti itu ya. Karena kita memang belum mengalami, cuman berdasarkan informasi profetik ya, yang disampaikan oleh para nabi ya, bahwa sebelum kita memang betul-betul kembali ya, kembali, saya menggunakan konsep kembali karena di dalam dalilnya pun jelas kan, ujung di dalam kehidupan itu adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kembali ya. Jadi lamun disunahkeun mah asal ti Allah ya, balik deui ka Allah. Nah jadi kalau di dalam konsep kita kan kembali, sebelum kita kembali, kalau di dalam keyakinan kita yang terima saat ini, kita memang mesti menghadapi dulu. Kalau misalkan kita di dunia ini melakukan kebaikan, maka kita akan mendapatkan yang disebut dengan nikmat kubur ya. Kalau kita misalnya banyak melakukan kejahatan, ya tentu akan mendapatkan siksa kubur kan. Itu ada filmnya kan, saat ini sedang marak lah film, bukan marak ya, sedang tren ya, film siksa kubur. Ya namun tentu saja bagi manusia-manusia yang beriman ya, untuk membuktikan keimanan kita kepada Tuhan itu memang tidak usah atau kudu ningali nonton film eta ya. Karena yang saya videokan pun ya. Ini adalah tanda-tanda kekuasaannya gitu. Jadi kita tidak perlu artinya tidak usah kita nganjang ka bageto ya. Kita tidak perlu nganjang ka bageto ke alam setelah di dunia ya, untuk meyakini Tuhan, meyakini Allah ya. Ya teu kedah nyaba heula ka mana, ka alam anu teu acan kealaman ieu we tuh. Tayana jukut, da ieu jukut teu ujug-ujug jadi kan. Tidak ujug-ujug tumbuh jukut teh Kang Dewa ya. Jadi dengan ini pun yang kita lihat, yang kita amati, yang kita rasakan saat ini, itu sudah membuktikan tentang eksistensi Tuhan ya, atau Allah. Nah begitu ya. Jadi sekali lagi, untuk beriman kepada yang maha kuasa, sebetulnya kita tidak perlu nganjang ka bagito ya, melihat atau mon ieu mah naonnya disebut teh, memvisualisasikan alam masa depan ya, setelah kematian tentu saja, supaya kita iman ya, supaya tidak usah begitu ku ayeuna ge tah katingali tah langit tuh. Bahkan saat ini kita sedang menghadapi satu kejadian ya, gelombang panas kan, saat ini sudah dimulai nih gelombang panas. Makanya jam 7 oge ayeuna tah, sebelum jam 7 juga sudah mulai hangat nih lingkungan kita ya, karena ada heat wave ya, atau gelombang panas. Nah begitu ya. Jadi tadi sepanjang jalan kita sudah mengupas tentang a book of the dead ya, atau buku kematian ya. Konsepnya kalau masyarakat yang tinggal di Timur Tengah ya, seperti Mesir ya, Afrika kan, kemudian Yahudi ya, Kristen dan Islam memang memiliki kemiripan konsep ya, di dalam melihat fenomena tentang alam setelah kematian ya. Kalau tiga agama ini kan lebih disimpelkan, jadi tidak melalui serangkaian uji coba dulu, yang uji coba setelah kematian gitu ya. Kalau di kita kan cuman ditanya saja, konon katanya kalau sholat kita itu bagus, maka pertanyaan selanjutnya pun akan lebih simpel, dan memang sholat menjadi ukuran kan kalau di kita ya.
Saya tidak terlalu mendalami konsep setelah kematian agama-agama lain ya, tapi paling tidak ya memiliki kesamaan lah bahwa setiap agama yang ada di dunia ini memandang setelah kematian kita memang akan menghadapi alam halanggengan ya, atau alam keabadian. Meskipun keabadian di situ kan ditentukan juga oleh abadinya yang maha kuasa tentu saja. Karena tidak mungkin ada dua abadi ya, atau tidak mungkin ada keabadian selain keabadian Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita di situ kan ada abadan abada ya, kalau di dalam di dalam Quran itu kan kholidina fiha abadan abada kayak gitu. Atau kholidina fiha abada ya. Abada itu kalau ditranslatekan kan berabad-abad ya. Meskipun mungkin kalau ditransliterasi dari Arab ke Indonesia memang ada problem ya, masalah karena hal-hal yang seperti abadi kan, konsep abadi, langgeng itu masih bersifat abstrak kan. Kenapa abstrak? Ya karena memang teka tinggal seperti masyarakat ya, kemanusiaan misalkan itu kan konsep-konsep yang abstrak. Beda dengan manusianya lah. Nah jadi begitu. Sambil jalan-jalan kita sudah sampai di Kampung Pasir Pogor ya, Pasir Pogor, tempatnya Mang Uus nih, Wei ya. Oke, kita sudahi dulu ya, kita akan lanjut nanti membahas hal-hal yang memang ada kaitannya dengan kehidupan kita sadidinten lah ya. Dan saya ucapkan bela sungkawa ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, karena Bu Atik ya, istrinya Pak Tatang itu tadi subuh ya meninggal dunia. Sangat matching ya dengan apa yang saya bahas tentang alam kematian. Ini anaba nih. Oke, sakitulah, nur nuhun.